Ketika Rasulullah berdoa itu mengangkat tangan, padahal Rasulullah mengangkat tangan dalam berdoa. Rasulullah tidak menurunkan tangannya kecuali mengusapkan kedua tangannya terlebih dahulu ke wajahnya Rasulullah. Ai kharijah sholah, ndonga di luar sholat. Ketika doa kunut itu tidak disunahkan mengusap kedua wajah. Kebanyakan ulama itu walaupun lidah bala untuk menolak bala tetap menengadahkan kedua tangan, bukan membalik telapak tangan. Sebagian mengatakan kalau meminta ditolaknya bala itu membalik telapak tangan, tapi mayoritas mengatakan tetap dengan menengadahkan kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu raf'il yadaini fid du'ai summa maskil wajhi bihima. Babu raf'il yadaini utawi iki iku bab mertilakake ngangkat tangan loro. Angkat tangan loro nggih. Fit du'ai ing dalem donga. Summa maskil wajhi nuli ngusap rai bihima kelawan yadaini, kemudian mengusapkan kedua tangan ke muka setelahnya doa. Kita lihat hadisnya, hadis yang ke-1038. Rawaina fi kitab Tirmidzi lan ngriwatake sapa ingsun fi kitab Tirmidzi dalam kitab Imam Tirmidzi an Umar saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Umar, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadaini fi du'a lam yakhuttahuma hatta yamsaka bihima wajahu. Idza rafa'a ing dalem nalikane ngangkat sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing asta lorone Kanjeng Nabi fi du'a ing dalem donga nggih. Jadi Kanjeng Nabi ndonga dengan mengangkat kedua tangan, lam yakhuttahuma, ora nurunake, ora ngedunake sapa Kanjeng Nabi ing yadai hatta yamsaha sehingga ngusap sapa Kanjeng Nabi bihima kelawan yadaini, kelawan yadaihi wajahu ing wajahe Kanjeng Nabi, wajahu ing wajahe Kanjeng Nabi. Ketika Rasulullah berdoa itu mengangkat tangan, padahal Rasulullah mengangkat tangan dalam berdoa. Rasulullah tidak menurunkan tangannya kecuali mengusapkan kedua tangannya terlebih dahulu ke wajahnya Rasulullah. Ai kharijah sholah, ndonga di luar sholat. Ketika doa kunut itu tidak disunahkan mengusap kedua wajah. Kita semerep hukume nggih. Nanti walaupun mau seperti ini, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, lek selesai mboten usah mengusap wajah. Kalau di luar sholat disunahkan mengusap wajah nggih. Niku enek tuntunane. Kanjeng Nabi mengerjakan yang semacam itu nggih. Kabeh tuntunane nggih. Nanti bukan asal-asalan. Ndonga ngangkat tangan, Kanjeng Nabi yo ngangkat tangan. Bareng mengusap doa wajah, Kanjeng Nabi mengusap. Warwaina fi sunan Abi Dawud an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Dan aku riwayatkan hadis dari dalam Sunan Abi Dawud dari Ibnu Abbas dari Kanjeng Nabi nahwahu ing sepadane hadis. Hadisnya sama, riwayatnya beda. Kalau tadi dari Imam Tirmidzi, sekarang dari Abi Dawud, dan jalurnya dari Ibnu Abbas, yang tadi dari Umar bin Khattab. Wa fi isnadi khuli wahidin dha'fun. Lan iku dalam sanate saben-saben swiji dha'fun utawi apes. Nggih, hadisnya dhaif. Nggih, walaupun dhaif bukan berarti tidak perlu diamalkan nggih. Kalau kita tidak berbicara tentang masalah hukum, hadis dhaif itu bisa digunakan. Wa ma qaulul Hafidz Abdul Haq, anapun dawe Hafidz Abdul Haq rahimahullah, inna Tirmidzi qala innahu haqqun hadisun sahihun. Inna Tirmidzi sungguh sak temen Imam Tirmidzi ku qala dawuh sapa Tirmidzi fil hadis awal, innahu hadisun sahih.
Dari Imam Tirmidzi innau hadisun sahih, innau setuhune hadis ku hadisun hadis sahihun kang sahih. Pernyataan iku falesa finaski al-mu'tamah Imam Tirmidzi. Imam Nawawi sampaikan bahwa ucapannya Abdul Haq yang mengatakan bahwa hadisnya Imam Tirmidzi itu sahih atau Imam Tirmidzi menyatakan hadisnya sahih itu tidak ada di dalam redaksi. Falesa mengkora ono pokola inau hadisun sahih finusahi ing dalam pira-pira tuladane kitab matan al-mu'tamadi kang den gawe tetanggenan. Nah Tirmidzi saking Imam Tirmidzi falesa finusah al-mu'tamad Tirmidzi apa annahu sahih. Apa ana setune hadis ku sahihun sahih. Bal qala balik dawuh Imam Tirmidzi hadisun gharib ya. Kalau melihat dari hadisnya, hadisun hadis gharibun kang indah, kang edi, kang aneh. Ya, pun. Dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim juga menjelaskan tentang hadis ini ya, tentang mengusap wajah, lafadznya idza sa'altumullah fasaluhu bibutuni akufikum. Ketika kalian semua meminta kepada Allah, maka mintalah Allah dengan menengadahkan kedua tangan. Wala tas'aluhu bituhuriha. Jangan kamu meminta Allah dengan punggungnya kedua tangan. Makanya kebanyakan ulama itu walaupun lidaf'il bala untuk menolak bala tetap menengadahkan kedua tangan, bukan membalik telapak tangan. Sebagian mengatakan kalau meminta ditolaknya bala itu membalik telapak tangan, tapi mayoritas mengatakan tetap dengan menengadahkan kedua tangan. Jadi terjadi khilaf atau perbedaan pendapat. Wamsahu biha wujuhakum, dan usaplah dengan tangan kamu terhadap wajah-wajah kalian. Jadi setelah selesai usapkan kepada wajah. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi kalau kita belajar agama itu sing jelas, dasarnya jelas, ada hadisnya. Yang kita lakukan tidaklah hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kita memiliki dasar sehingga semakin mantap apa yang kita lakukan.